Kamu user Garmin? Kamu suka upload hasil lari atau bersepedamu ke Strava? Dengerin ini baik-baik. Karena dua brand besar ini lagi ribut. Dan konfliknya bisa ngaruh ke data olahragamu. Hai, Kaci here, and this is Catatan Cina Culture. Sebelum ribut, sebenarnya Garmin sama Strava ini adalah dua partner yang saling bekerja sama. Garmin sebagai penyedia hardware, aka smartwatch-nya, dan juga Strava sebagai penyedia software-nya, di mana Strava ini merekam progres olahraga kamu, atau mungkin heart rate kamu, dan juga GPS rute di mana kamu lari. Jadi intinya, setiap kamu melakukan olahraga atau workout, entah itu bersepeda, entah itu lari, ketika kamu menggunakan smartwatch, itu bisa langsung terkoneksikan ke dalam software Strava itu sendiri. Dan itu tadi bisa kamu gunakan untuk menganalisa hasil olahraga kamu. Oke, jadi intinya Strava menuntut Garmin karena dua hal. Yang pertama, Strava menuntut Garmin karena fitur live segment. Bagian ini dimana kamu bisa ngebandingin performa kamu dengan performa orang lain di rute yang sama. That's why we call it live segment. Dan yang kedua, Strava menuntut Garmin karena fitur heat maps. Kalian semua pasti udah nggak asing sama fitur heat maps ini karena aku yakin teman-teman kalian atau mungkin orang-orang terdekat kalian sudah menggunakan fitur ini banyak banget. Ini adalah fitur di mana kamu bisa melakukan tracking rute selama kamu berlari dan juga menjadi peta aktivitas yang menunjukkan area paling sering yang dilalui oleh para usernya. Menurut Strava, Garmin mengambil konsep ini dan memasukkannya ke dalam softwarenya sendiri tanpa izin dari Strava. Di sisi lain, Garmin juga belum memberikan statement yang banyak mengenai perihal yang sedang terjadi ini. Meskipun Garmin belum banyak bicara di sini, tapi Garmin telah mengeluarkan kebijakan setiap melakukan upload entah itu heat maps atau apa menggunakan device Garmin, itu nanti harus dicantumkan logo Garmin sendiri di dalam template yang akan kamu bagikan itu tadi. Di sini banyak banget orang-orang di sosial media yang udah mulai takut karena mereka takut integrasi antara Garmin dan juga Strava ini terputus, guys. Apalagi orang-orang yang baru check out Garmin kan. Jaelah, baru nih. Dan siapa yang benar, siapa yang salah? Ya, let's talk about it. Oke, kalau dilihat dari sisinya Strava sendiri, mereka ini punya hak paten, guys, atas fitur-fitur yang telah mereka buat, aka heat maps dan juga live segment itu tadi. Namun, satu sisi Garmin juga telah melalui perjalanan yang panjang dalam mendevelop fitur tracking mereka sendiri. Jadi ini bukan tentang siapa yang mencontek siapa, tapi ini tentang siapa yang lebih cepat mendaftarkan ide inovasinya dan mematenkan fitur-fitur tersebut. Dan di sini, in this case, ya Strava win, karena Strava telah mendaftarkan ide-idenya dan mempatenkan ide-idenya terlebih dahulu daripada Garmin. Tapi kalau misalkan kasus ini berlanjut dan Strava menang, ya bisa aja Garmin dipaksa untuk berhenti dari softwarenya si Strava sendiri. Jadi user Garmin tidak bisa menggunakan smartwatch-nya lagi di aplikasi Strava. Cuman kalau misalkan si Garmin bisa mempertahankan posisinya, ya kalian nanti tinggal cek aja sih di settings yang ada di Strava, apakah Garmin kalian masih terhubung dengan Strava kalian? Ya, let's see. Jadi kalau kamu mulai khawatir, tenang dulu guys, chill. Karena masih banyak platform-platform lain yang bisa kalian gunakan apabila kalian user Garmin. Mulai dari Nike Run Club, Adidas Running, ataupun aplikasi-aplikasi lainnya. Dan apabila kalian ingin membeli smartwatch untuk keperluan berolahraga kalian atau mungkin keperluan ya daily use, maybe bisa dipertimbangkan merek-merek lain selain Garmin. Apalagi kalau misalkan kalian memang ingin menggunakan softwarenya Strava. Menurut aku kasus kayak gini menunjukkan bahwa industri fitness tech ini udah makin serius dan peminatnya udah makin banyak banget. Jadi orang-orang udah mulai berebut idenya, udah saling berebut usersnya. Ya, I mean, it's a good thing buat orang-orang yang memang hobi dan juga sedang mendalami industri perfitnessan ini.
Tapi nggak cuma soal olahraga, tapi juga mengenai bisnis data dan juga ekosistem digital yang telah mereka buat. Jadi itu juga ikut berkembang, guys. Tapi buat kita para pengguna, yang paling penting, garis bawahi ini adalah kalian tetap bisa melakukan tracking progres kalian gimana, kualitas istirahat kalian gimana. Yang penting kan kita beli this kind of teknologi ya untuk improving diri kita kan, untuk membantu kita, bukan untuk mempersulit kita. Jadi ya satu sisi sebagai user kita ya perlu cukup bangga lah dengan adanya perselisihan-perselisihan seperti ini, karena aku yakin kedepannya pasti akan lebih banyak ide-ide atau mungkin teknologi-teknologi kesehatan yang baru yang mungkin bisa kita gunakan dalam improving our exercise. Dan aku pribadi karena lihat user Strava yang begitu besar, aku rasa juga dari sisi Strava sendiri bakal sulit sih buat ngelepasin pengguna Garmin, karena top of mind dari pelari culture ya Garmin gitu kan. Aku rasa Strava juga bakal kesulitan apabila ia mau melepaskan Garmin segitu mudahnya. Kita pantau aja ke depannya gimana. Kalau kamu pengguna Garmin dan juga Strava, coba tulis komentarmu di bawah gimana pendapat kalian, siapa yang bakal menang, atau mungkin kalian punya pendapat sendiri, atau mungkin kalian punya teori-teori baru yang siapa tahu mind blown, ya kan? Aku bakal lebih banyak lagi bahas topik-topik seputar olahraga dan juga self grow lainnya di channel ini. So, don't forget to subscribe, don't forget to like, and ring the bell if you are already subscribed. So yeah, this is Kaci speaking here, and stay culture.